Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali beribadah dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita ada dalam keadaan baik. Dan kita diberi kesempatan untuk kembali dapat masuk dalam hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan bahwa begitu baiknya Tuhan bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, haleluya. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
selalu baru, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia, sekali lagi besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Agnes pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami semua boleh ada di rumah-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Ini adalah kasih anugerah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan baik ya Tuhan. Terima kasih sungguh penyertaan-Mu untuk kami ya Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke belakang ya Tuhan. Terima kasih dan kami yakin Kau akan tetap menyertai kami sepanjang hidup kami. Sepanjang hidup perjalanan kami ya Tuhan, hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau senantiasa membuat kami bersuka cita senantiasa ya Tuhan. Kau memberikan damai kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan yang Kau juga sudah tibakan di tempat ini. Bila melalui hamba-Mu ada firman Tuhan yang Kau boleh sampaikan ya Tuhan, yang membuat kami kuat ya Tuhan dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap ajar kami berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persiapkan kami, hati dan pikiran kami. Berikan kami sukacita sehingga puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau tibakan dengan selamat juga teman-teman kami yang belum tiba ya Tuhan, yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau yang tolong mereka sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Sehingga kami boleh bersama-sama berbakti, boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang kita bisa lakukan untuk berterima kasih kepada Tuhan adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia sangat baik buat kita. Dia teramat baik buat kita. Mari kita angkat pujian ini. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku
dengan kemuliaan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya baru mempelajari tentang arti kata kemurahan. Kemurahan di mana Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Seringkali kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kita boleh ada, kita boleh bernafas pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh hidup, kita boleh menikmati segala sesuatu, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Sekali lagi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Dia baik bagi kita. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita angkat buah pujian. Bila Yesus jalan serta kita. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Bila Yesus jalan serta kita, tak perlu ku takut apapun. Kemana saja ku berjalan, tak perlu ku takut bahaya. Saat sukacita, saat sukacita atau duka, akan menutupi damainya. Bersama Tuhanku ku aman, tak perlu ku takut bahaya, tak perlu ku cemas, tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padang rumput
yang sedang menanti. Di depan kulihat cahaya. Sekali lagi, bila Yesus jalan serta kita, tak perlu ku takut apapun. Kemana saja ku berjalan, haleluya, tak perlu ku takut bahaya, tak perlu ku cemas, amin. Tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya. Lihat padang rumput yang sedang menanti. Di depan kulihat cahaya. Tak perlu ku cemas, amin. Tak perlu ku cemas, tak perlu ku bimbang, tak perlu ku takut bahaya, amin. Lihat padang rumput yang sedang menanti. Di depan kulihat cahaya. Di depan kulihat cahaya. Di depan kulihat cahaya. Sekali lagi, haleluya. Di depan kulihat cahaya. Haleluya. Kita sambung dengan pujian. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kita proklamirkan pada hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang besar dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Yes, haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selama. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang
menyembahmu. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, haleluya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kali lagi, haleluya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dibuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan kesaksian bahwa Tuhan sudah menolong Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Sambil kita mempersiapkan, mari kita kembali angkat pujian. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikuti jalan namaku. haleluya. Tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus. Yang layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Nama ditinggikan, nama ditinggikan di atas bumi. Namanya mengatasi langit. Nama ditinggikan di atas bumi. Beri mulia, beri hormat dan puji bagi Dia. Bersama-sama, tiada nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus. Yang layak dipuji, yang layak dihormat dan layak dipermuliakan. Dia layak dipuji, Dia layak dipuji dan layak dihormat dan layak dipermuliakan. Haleluya.
Ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, keluarga Allah. Berdiri di depan ini saya bukan bicara mengenai ulang tahun saya. Bapak Ibu ingat gak waktu tahun lalu saya pernah bercerita bahwa saya dipanggil kerja lagi. Ya, sekali lagi, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin yang ikut Beatstone terutama ya, kita suka dengar orang berdoa, terutama pada saat doa untuk anak-anak sekolah minggu. Dia selalu mengatakan ada yang berdoa, buat anak-anak kita berbeda dengan apa? Dengan yang lain kan. Dan ternyata itu juga terjadi loh sama saya. Walaupun hari ini mungkin umur saya sudah seperti body saya, ya, bilang XL tapi dibalik, ya. Ternyata Tuhan juga memperhatikannya gitu. Jadi bulan Desember yang lalu kontrak saya yang 6 bulan udah berlalu dong. Jadi pada tanda tangan kontrak yang kedua saya ngomong, ini nggak ada perubahan ya di GP. Oh, Cik Fungling mau ya? Mau, saya bilang ya, siapa yang nggak mau? Kita nggak bisa munafik lah. Ya udah, kalau Cik Fungling mau gajinya berubah, mesti tunggu bulan April, Cik. Jadi nanti saya kontraknya saya ganti ya, Cik. Saya ganti 3 bulan sampai dengan Maret. Oh ya udah. Ternyata ya sekali lagi, ini perbedaannya ya, saya dengan anak-anak lain di luar Tuhan. Begitu selesai kontrak, yang pertama tuh ternyata ada insentif loh buat saya. Saya juga nggak tahu apakah itu berlaku di seluruh perusahaan ya. Ada uangnya, bilangnya uangnya istilah apa gitu. Nah, saya kebiasaan kalau terima transferan tuh saya nggak pernah ngecek. Ya, jadi ada di tabungan nih, saya bilang apa ya, kok perasaan lebih ya? Ya udah diam aja. Sampai bulan Maret kemudian tanda tangan yang kedua dong kontraknya, dia panggil saya, Cik Fungling, maaf perusahaan cuma bisa naikin berapa persen gitu. Cik Fungling yang betah ya, dia bilang gitu. Ya saya pikir ya udahlah, mau nggak mau sekali lagi ya udah. Jadi pas kebetulan saya udah tekan kontrak bulan April, nah kebetulan biasanya bulan April tuh bagi yang bekerja pasti bulan yang dinanti-nantikan kan ya. Biasanya keluar bonus, kenaikan pun pada bulan itu. Jadi saya tanya nih sama teman-teman dong yang di situ, naik gaji ya, dapat bonus ya, saya bilang gitu. Naik Bu, tapi nggak gede Bu, berapa persen? Dia bilang segini. Itu saya ya iseng-iseng saya pulang ya. Saya lihat tuh, saya mulai bongkar-bongkar di email. Gaji saya yang waktu bulan Maret pada saat tanda tangan tekan kontrak yang kedua. Puji Tuhan, ternyata saya di atas mereka. Saya bilang bener ya, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang pelihara, yang bikin beda loh. Ya, Fungling yang sesuai dengan ukurannya dia kasih yang gede. Ya naiknya ya. Jadi kalau ada yang bilang jangan kurus, jangan deh ya, nanti bingung. Kan kenalnya Fungling yang segede ini, ya kan? Oke, hari ini tepat saya berumur 60. Saya nggak mau dibilang glamor ya. Kayaknya gimana gitu kesannya. Tapi berkat Tuhan sekali lagi yang luar biasa. Saya juga yakin seminggu ini banyak kejadian yang luar biasa ya. Dari kita kehilangan saudara kita, saya bilang, kok minggu ini Tuhan ada tetesan air mata sih, saya bilang. Tapi saya yakin dan percaya pada taat tadi pagi, bangun pagi, ada ucapan terima kasih, selamat ulang tahun dari keluarga. Begitu datang ke sini juga teman-teman PDAMS ngucapin saya. Wah, jadi saya bilang, wah keluarga saya bertambah. Dulu cuma berapa orang, sekarang wah semuanya nih ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih sekali lagi, ingat selalu Tuhan kita luar biasa. Ingat kata Pak Teddy apa? Cari, ketuk, minta. Ayo lakukan. Bagi yang mau nyari kerjaan, ayo cari Tuhan dulu. Terus ketuk, terus baru minta. Pasti berkatnya bertambah. Ya, percaya sama Fungling. Orang udah segini gede masa nggak dipercaya kan? Pasti deh. Ya, demikian. Terima kasih buat kesaksian yang membangun buat kita semua. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau demikian kita akan persiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
Tuhan memberikan anugerah kepada kita setiap saat, setiap waktu. Saya pribadi rasakan sampai kalau saya doa pagi Bapak Ibu, saya kadang nggak tahu apa yang mau saya doakan. Ketika saya mengingat hari sebelumnya, saya mendapatkan begitu banyak berkat. Beberapa dari Bapak Ibu tahu pekerjaan saya. Pekerjaan saya kalau saya tidak kerjakan, saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak bisa delegasikan kepada orang lain. Jadi saya harus tetap prima setiap hari supaya saya bisa bekerja. Dan pekerjaan saya antara hobi, tapi juga terkandung bahaya. Kalau saya ngantuk, kalau saya capek, saya bisa membahayakan saya dan orang-orang di sekitar saya. Oleh sebab itu setiap pagi, sekitar jam 3, saya bangun. Kadang-kadang saya nggak tahu saya mau bicara apa. Saya cuma sujud di ruang tamu, terus saya menangis. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan mempesonaku. Anugerah Tuhan, seperti yang tadi saya bilang, kemurahan Tuhan, di mana saya bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan daripada Tuhan. Ada hal-hal di mana saya berjalan pada hari tersebut tidak mungkin. Sepi. Jam itu, tempat itu saya berada, sepi. Saya tidak bisa mendapatkan omset waktu itu. Tapi Tuhan seperti menuntun saya. Jalan ke sana sedikit. Jalan, jangan diam di situ, jalan. Jalan ke sana sedikit. Baru 2 meter jalan. Orderan masuk Bapak Ibu. Coba kalau saya diam di tempat yang sama, saya nggak dapat. Itu selalu di sini saya suka dengar. Tempat-tempat yang berbahaya, saya nggak tahu tempat itu bahaya. Teman-teman yang melihat saya ada di mana, kita saling pantau, dia kasih tahu saya, jangan di situ Pak Alek, jalan. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Tuhan meluputkan bahaya dari saya. Saya yakin bukan hanya saya. Bapak Ibu Saudara juga sering Tuhan luputkan dari segala bahaya yang mungkin kita tidak tahu bahwa itu bahaya. Sebab itu, mari kita angkat pujian ini. Anugerah Tuhan itu mempesona kita. Tidak tahu lagi apa yang kita bisa katakan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Paling kita hanya bisa bernyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
di matamu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin, Tuhan Yesus. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya, haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagimu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, nanti saya minta dengan hormat Bapak Waluyo pimpin kita dalam doa menjelang firman. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib. Engkau teramat baik untuk kami semua jemaat di AMS ini. Selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Engkau. Setiap minggu kami boleh bertemu di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu serta menerima sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua doa serta ucapan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Waluyo. Bapak Ibu Saudara, mohon jangan lupa handphone dinonaktifkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Nemo. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Boleh berikan senyum di kiri kanan sebelum dengarkan firman Tuhan. Yang belum disenyumin, yang masih cemberut. Terima firman Tuhan dengan hati sukacita, berkatnya pasti lebih besar, saudara, ya kan? Dan mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Masih dalam tema dibaharui. Dan biasanya minggu terakhir itu yang paling susah, karena ayatnya udah habis semua dikotbahin 1 bulan, ya kan? Baik, kita akan belajar dari satu pasal dalam Mazmur. Kami di Bali sedang membahas kitab Mazmur dan tidak kebetulan salah satu Mazmur yang membahas tentang pembaharuan atau dibaharui adalah Mazmur 85 yang akan mengajak kita untuk mengalami namanya pembaharuan lewat revival atau kebangunan rohani, saudara ya. Bagaimana pentingnya setiap kita
mengalami revival secara pribadi maupun juga secara korporat, secara gereja lokal. Ini adalah pengalaman yang Tuhan rindu setiap kita alami dari waktu ke waktu. Oke, sebab itu firman Tuhan saya beri judul dibaharui lewat kebangunan rohani. Mari kita buka Mazmur 85, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Kita perhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat pemazmur. Mazmur 85, saya mengajak setiap saudara membaca bersama-sama 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Tarik nafas semua. Lanjut. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Yang mau percaya firman katakan, amin. Saudara, sebuah mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, ayat pertama katakan. Siapa Bani Korah? Bani Korah adalah salah satu kaum keluarga Lewi, suku Lewi, suku hamba Tuhan, yang di sini menceritakan tentang pengalaman mereka setelah mengalami pembuangan. Kalau kita baca ayat yang kedua dan ketiga, Bani Korah adalah orang Lewi yang setia kepada pelayanannya, saudara ya. Dan ini kemungkinan mazmur ini ditulis setelah bangsa Israel keluar dari Babel, kembali lagi dari pembuangan di Babel, mereka kembali lagi ke tanah perjanjian, mereka kembali lagi membangun Yerusalem, membangun bait suci, kembali lagi memulihkan umat Tuhan seperti sedia kala. Dan tentunya bukan hal yang mudah untuk start all over again, memulai dari nol lagi, memulai dari awal lagi, saudaraku, ya kan, apa yang sudah selama kurang lebih 1000 tahun, saudaraku, ya kan. Dari 1500 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Mereka bertahan selama 900 tahun, kemudian dihancurkan, 70 tahun dibuang, dan sekarang sekitar tahun 500-an mereka kembali lagi dan harus memulai lagi apa yang sudah demikian lama dibangun dan dihancurkan. Dan mereka menyadari mereka butuh revival. Mereka butuh kekuatan. Mereka butuh semangat lagi untuk bangkit, ya, untuk have a new beginning, mulai awal yang baru. Mengalami pembaharuan, mengalami revival boleh saya bilang, saudara ya. Karena biasanya memang mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai sesuatu, ya saudara ya. Dan bagaimana caranya supaya bisa bertahan, tetap kuat setelah sekian lama, ya saudara.
maka kita butuh yang namanya pembaharuan. Kita butuh yang namanya revival. Kita butuh yang namanya mengalami kembali seperti baterai yang sudah mulai lowbat, saudara mulai soak, perlu lagi di charge lagi, perlu lagi diisi lagi dengan kekuatan yang baru, saudara. Dan inilah yang menjadi pengalaman Bani Korah. Secara latar belakang sejarahnya seperti itu gambarnya. Tapi bagi kita umat Tuhan tentunya, saudara, ini menceritakan pengalaman hidup rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua dan ketiga di situ, kembali kita perhatikan di sana, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Artinya Tuhan sudah kembali lagi mau mengasihi, mau lagi memulihkan, mau lagi kembali memperhatikan dan memberkati tanah perjanjian. Tentunya umat Tuhan yang ada di situ. Dan ya Tuhan telah memulihkan keadaan Yakub. Jadi mereka sudah dipulihkan lagi, mereka sudah mengalami lagi perkenanan Tuhan. Ayat 3, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Dan selah itu selalu berarti stop, pause, berhenti, renungkan apa yang baru disampaikan. Berhenti dulu sebelum belajar yang lebih jauh lagi, resapi dulu hal yang pertama yang baru disampaikan itu saudara. Jadi ini yang pertama yang kita perlu mengerti terlebih dahulu. Ya, pengalaman orang percaya tentunya semua kita ada di sini karena kita sudah mengalami yang namanya pengalaman keselamatan. Yang setuju katakan amin, sudah kasih Tuhan. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti bangsa Israel yang kembali lagi dipulihkan, kembali lagi mereka dibawa kepada Tuhan kembali. Kembali lagi mereka ada di jalan yang benar, ada di dalam panggilan, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini menggambarkan tentang pemulihan itu dalam bahasa perjanjian lama, syuf dalam bahasa Ibrani, saudara, artinya turn back, balik kembali lagi. Ya. Dan itu adalah tindakan Allah sendiri karena dikatakan Tuhan sudah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, dan Tuhan yang memulihkan keadaannya Yakub bangsa Israel. Saudara, Yesus berkata bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Saudara, kalau saudara bisa kenal Tuhan, kalau kita bisa ada dalam Tuhan itu karena Tuhan yang sudah memulihkan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan rencana keselamatannya. Kenapa banyak orang di luar sana tidak ada di sini, tidak ada dalam bagian dari umat Tuhan. Tadi seperti dikatakan oleh Cifung Ding tadi, nggak jadi bagian keluarga dari umat Tuhan. Kenapa? Well, mereka menolak Tuhan, ya Tuhan juga tidak memilih mereka. Tetapi kita semua ada di sini, kita semua karena Tuhan yang pilih, karena Tuhan yang menjadikan kita sebagai umatnya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah seperti yang mungkin sudah dibahas sepanjang bulan ini tentang yang namanya pembaharuan, perubahan pikiran, roh pikiran kita. It's always talking about metanoia, perubahan pikiran, yaitu pertobatan. Kalau mau mengalami pembaharuan harus mengalami pertobatan. Tidak ada pembaruan tanpa ada pertobatan. Karena satu-satunya jalan kepada keselamatan, satu-satunya jalan kepada kerajaan sorga, satu-satunya jalan untuk masuk dalam kehidupan yang pengenalan akan Tuhan, tidak ada pintu lain, hanya satu pintunya, yaitu pintu pertobatan. Setiap kali kita mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak hidup dalam Tuhan, kita tahu satu-satunya jalan untuk kembali lagi, kita harus memulai kembali lagi dengan yang namanya suf dalam perjanjian lama atau metanoia dalam perjanjian baru, yaitu pertobatan. Yang artinya adalah perubahan pikiran. It's always start from our mind. Makanya dikatakan pembaharuan pikiran kita yang selalu dibaharui, saudara. Orang yang bertobat itu pikirannya berubah. Orang yang bertobat itu cara pandangnya berubah. Orang yang bertobat itu penilaiannya berubah. Orang yang bertobat itu prioritasnya berubah. Orang yang bertobat itu cara melihat seisi dunia, cara melihat sesama, cara melihat diri sendiri berubah. Karena pertobatan dimulai dari perubahan pikiran. Makanya kenapa kita didorong oleh Rasul Paulus dalam Efesus yang menjadi ayat emas di pajang bulan ini adalah perubahan pikiran. Biarlah engkau selalu dibaharui di dalam pikiranmu. The spirit of your mind, ya, roh dari pikiranmu, saudaraku ya. Karena yang memang merubahnya adalah roh, saudaraku ya kan, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi pengalaman pertobatan ini adalah pengalaman awal dan juga saudara menjadi pengalaman yang untuk selanjutnya bagi kita semua. Kita perhatikan di sana ayat yang ketiga terlebih dahulu. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, engkau sudah memberikan pengampunan buat dosa kita.
menutupi segala dosa mereka. Kalau dalam perjanjian lama masih ditutupi, tapi dalam perjanjian baru kalau kita baca Yohanes 1 ayat 29, darah domba Allah Tuhan Yesus tidak hanya menutupi tetapi menghapus. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya kan? Kalau ditutupin masih ada dia, cuma tidak kelihatan, ya kan? Tapi kalau sudah dihapus berarti dia sudah tidak udah bersih, blot out, saudara. Ya kan? Dibersihkan, dihapus, di-erase. Kalau cuma ditutup pakai tip X, salah tulis, tutup aja. Sebenarnya masih ada dia, diklik sedikit masih kelihatan dia di situ, ya kan. Tapi kalau sudah dihapus, nggak pernah ada sama sekali, seperti brand new, saudara, ya kan, sama sekali bersih. Dan itulah mengapa perjanjian baru tentunya lebih daripada perjanjian lama, karena oleh darah Tuhan Yesus dosa kita semua sudah dihapus. Yang percaya katakan haleluya, saudara, ya kan? Kita semua sudah diampuni, sudah dihapus dosanya. Dan itu adalah pengalaman awal kita semua. Setiap kita pasti pernah mengalami ini. Selah. Next point. Nah sekarang ayat yang keempat. Ya, engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Tuhan sudah tidak marah lagi. Coba bilang sama kiri kanan, Tuhan sudah gak marah lagi. Bilang gitu, saudara, ya kan? Ya, oke. Mungkin suami kita atau istri kita suka marah-marah, tapi ingat Tuhan sudah gak pernah marah lagi. Tuhan sudah tidak marah lagi sama kita. Tuhan sudah menyurutkan segala gemasnya, meredakan segala murkanya yang menyala-nyala. Makanya dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 1, sekarang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Yang percaya katakan amin, saudara. Tidak ada lagi kemarahannya Tuhan. Tuhan sudah gak marah lagi sama kita. Mungkin ada yang saudara datang pagi hari ini, ya saya lihat wajahnya kok kayaknya kayak habis dimarah-marahin gitu ya. Saya cuma bercuriga saja, saudara, ya kan. Kadang-kadang kita berpikir, wah Tuhan lagi marah nih sama saya lagi marahin sama Tuhan nih. Wah saya mau ditekan sama murkanya Tuhan nih. No, di dalam Kristus ketika kita diselamatkan sudah tidak ada penghukuman. Murka Tuhan sudah ditanggung di kayu salib. Amin, amin, amin semua. Selesai sudah, Yesus bilang sudah selesai di situ. Jadi sudah nggak perlu lagi kita pusingin, nggak perlu kita takutkan, nggak perlu itu menjadi satu momok, menjadi hantu yang menguasai pikiran kita. No, Tuhan sudah tidak murka, sudah tidak marah-marah lagi sama kita. Tetapi memang kita sedang hidup di dalam proses setelah diselamatkan, kita hidup di dalam yang namanya pengudusan. Coba bilang katakan pengudusan, Bapak Ibu ya. We're living in the process of sanctification. Pengudusan, kita sedang dikuduskan. Makanya ayat yang kelima katakan, pulihkanlah kami, kembali lagi. Syuf kami ya Tuhan, pulihkan kami kembali Tuhan. Buat kami bertobat lagi, istilahnya dalam bahasa perjanjian baru. Jadi bertobat gak cuma sekali saja, saudara, ketika wah saya terima Tuhan Yesus. Ya kan. Saya memilih untuk percaya sama Tuhan daripada semua ilah-ilah yang ada dalam dunia ini, semua isme-isme, semua ideologi, semua agama dan keyakinan dan sebagainya. I choose Christ, saya memilih Kristus. Tidak sampai di sana. Tetapi pemazmur katakan, Tuhan, kami istilahnya secara historis, kami sudah ada di sini Tuhan, kami sudah kembali, Engkau sudah tidak marah-marah lagi, kami sudah kembali ke tanah perjanjian, kami sudah selesai 70 tahun pembuangan di Babel, now we have to start all over again. Tuhan, we need your help. Tuhan, kami butuh bantuan-Mu, Tuhan, kami gak mampu dengan kekuatan kami cuma sedikit dari sekian banyak yang dibuang ke Babel, cuma tidak sampai 10% saudaraku yang kembali lagi ke tanah perjanjian. Kebanyakan mereka tetap tinggal di Babel. Kebanyakan mereka, they lost their identity. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Babel membuat mereka terpana, mereka kehilangan jati diri, kehilangan panggilan, kehilangan tujuan hidup dan sebagainya. Yang kembali hanya sebagian kecil dan mereka berpikir, aduh, musuh-musuh mereka, kalau saudara baca kitab Nehemia, kitab Ezra, musuh-musuh di sekeliling mereka banyak. Dan mereka harus start all over again, benar-benar pekerjaan yang sangat tidak mudah, butuh mujizat daripada Tuhan. Dan itu sebabnya maka pemazmur berkata, Tuhan, revive us again, pulihkan kami kembali. Buat kami bertobat lagi. Buat kami mengalami terus pengalaman pertobatan itu dari hari ke hari. Pulihkan kami ya Allah penyelamat kami. Tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Lo tadi sudah dibilang, sudah menyurutkan. Ya memang betul, tetapi kita menyadari bahwa Tuhan tolong kami.
Supaya kami bisa menjalani perjalanan untuk mengiring Tuhan ini. Yang kami tahu nggak akan sanggup kami lakukan dengan kekuatan kami. Saya yakin saudara yang sudah cukup lama iring Tuhan pasti bisa mengaminkan kata-kata saya. Karena wow, ngiring Tuhan itu totally not easy. Bukan? Kayaknya lebih gampang hidup di dalam dosa, saudaraku ya kan, daripada hidup dalam kebenaran. Kayaknya lebih gampang hidup dalam pola pikir dunia yang di sana seperti yang ada di sekeliling kita daripada percaya sama firman dan hidup menjadi minoritas dan orang yang berbeda dari sekeliling kita. Makanya kita menyadari Tuhan, revive us, we need your help. Roma 12 ayat 2 yang terkenal. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada amin saudara? Supaya engkau mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan dan sempurna. Saya rasa ini hafalan. Tapi apa itu kehendak Allah? 1 Tesalonika 4 ayat 3 boleh ditampilkan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 inilah yang menjadi kehendak Allah bagi saudara dan saya. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika, ya ada di sana. 4 ayat 3, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan dan seterusnya. Apa itu pengudusan? Wah, banyak hal yang harus ditinggalkan. Banyak hal yang harus kita pisahkan. Namanya pengudusan itu artinya dipisahkan. No, saya nggak bisa lagi campur dengan yang seperti itu. Tetapi kita lihat kehendak Tuhan adalah supaya kita mengalami sanctification, pengudusan. Haleluya. Tuhan bilang sama kiri kanan, Tuhan mau engkau hidup kudus. Bilang gitu saudara. Yang setuju katakan amin saudara, ya kan. Kita harus hidup kudus. Gitu kehendak Tuhan. Dan untuk bisa hidup kudus, kita harus tahu itu kehendak Tuhan. Dan kita harus mengalami perubahan pikiran kita. Karena selama pikiran kita nggak berubah, kita menganggap dosa itu baik, dosa itu nggak salah, menganggap dosa itu adalah hal yang benar, ya nggak akan pernah kita hidup kudus. Nggak akan pernah kita berubah. Karena mindsetnya nggak berubah. Dia mesti menganggap, ini nggak dosa kok, ini nggak masalah kok, it's okay kok, ya kan? Karena orang lain juga lakukan sama, kenapa saya nggak? Ya kan gitu saudaraku, ya kan? Kadang-kadang itu yang membuat kita tidak hidup, mengalami kehidupan yang namanya pengudusan, saudaraku, ya kan? Karena kita nggak mau dirubah pola pikirnya. And we stay the same, kita terus kayak begitu, udah ikut Tuhan sekian tahun, puluhan tahun mungkin, nggak berubah-berubah juga. Karena apa? Tidak mengalami perubahan dalam pikirannya, dalam tata nilainya, cara pandangnya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara mau hidup kudus dan saudara mau hidup kuat di dalam Tuhan, mau nggak mau harus berubah pikirannya. Kayaknya berpikir, kenapa ya kok saya rasa ikut Tuhan itu membosankan, menjenuhkan, kayak rutinitas hanya cuma menjadi sesuatu yang ya gitu-gitu aja. Well, you know what? Change your mind. Selama pikiran kita tidak mau dibaharui lagi, tidak mau dibuka lagi, tidak mau dirubah lagi, ya kita stagnan di situ saudara. Seperti Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menerima anggur yang baru, maka kirbat kita harus dirubah. Karena anggur yang baru nggak bisa diberikan dalam kantong yang lama, kirbat yang lama nggak bisa. Pecah, anggurnya terbuang percuma, kirbatnya juga nggak sanggup, dua-duanya rugi, dua-duanya percuma, sia-sia. Maka dari itu kita harus, kalau mau di-refresh, katakan refresh, disegarkan, selalu dibaharui, mindset kita harus mau dirubah. Pola pikir kita harus mau dirubah. Tanpa ada perubahan dalam pikiran kita, Tuhan gak bisa berbuat banyak lagi, gak bisa berbuat lebih jauh lagi. Karena pertobatan ini, sekali lagi saudaraku, ya kan, ini bicara tentang metanoia, pertobatan, perubahan pikiran. Pertobatan ini harus menjadi lifestyle, harus jadi gaya hidup bagi hidup orang percaya. Setiap kali kita tahu bahwa, wow, ini bukan kehendak Tuhan. Ini tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat itu juga kita harus ambil keputusan, ya, saya harus berubah. Saya harus bertobat. Saya harus kembali lagi, syuf lagi kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya, saudara, ya kan? Kita harus kembali lagi datang kepada Tuhan. Harus kembali lagi mau dirubah lagi. Itulah perjalanan kehidupan kita. Sekarang yang sedang kita jalani ini. Ya saudara. Bagaimana dengan iman kita hari ini dibandingkan dengan tahun lalu?
Gimana dengan kerohanian kita hari ini dibandingkan dengan 2 bulan, 3 bulan lalu, atau awal tahun? Kadang-kadang di awal tahun kita, saya percaya ada sesuatu yang baru buat saya. Ya kan? Saya percaya Tuhan punya berkat yang baru di awal tahun. Well, ini sudah bulan keberapa ini? Sudah hampir setengah. Setengah jalan lagi ya kan. Sudah gak terasa. Sudah 5 bulan lagi di tahun ini saudara ya kan. Well, reality check sedikit. Kita cek realita, cek kenyataan. Benar gak? Ada yang baru dalam kehidupan kita. Kalau misalnya gak ada yang baru, jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang belum apa-apa, ternyata Tuhan bohong. Janjinya gak digenapi karena gak ada yang baru. Well, stop dulu. Tuhan selalu ingin kita mengalami yang baru. Ada amin saudara? Tuhan bilang, well, jangan kamu menilai yang lama, jangan lihat yang lama, jangan cari-cari yang dahulu. Lihatlah aku membuat segala sesuatu baru, kata Tuhan. Haleluya. Tuhan mau beri yang baru. Cuman kitanya mau gak menerima yang baru tersebut? Siap gak terima yang baru tersebut? Saudara ya kan? Mau gak tinggalkan yang lama untuk terima yang baru? Karena seringkali kita mau dua-duanya. Yang lama iya, yang baru juga iya. Gak bisa gitu saudara ya kan? Kalau mau yang baru harus tinggalkan yang lama. Harus mau dirubah. Harus mau percaya bahwa apapun yang dari Tuhan, yang baru yang dari Tuhan itu pasti lebih baik. Katakan lebih baik Bapak Ibu. Lebih baik dari apa yang sudah kita miliki. Amin, amin, amin. Pasti lebih baik. Walaupun kadang-kadang kita merasa seperti kata Tuhan Yesus, anggur lama itu tetap lebih enak daripada anggur baru katanya saudara ya kan. Orang selalu punya pikiran seperti itu. Tapi ingat, percayalah kalau Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan bikin pesta, yang terbaik itu belakangan, bukan yang depan. Ingat mujizat pertama. Apa saudara? Mujizat pertama di mana? Perkawinan di Kana. Tuhan kasih anggur yang terbaik. Ada amin semua? Biasanya orang bilang kalau bikin pesta tuh yang baik dulu dikasih. Belakangan yang sudah gak enak. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan yang kasih, yang nanti lebih baik dari yang sekarang. Haleluya. Ada imankah pagi hari ini saudara? Tuhan selalu mau berikan yang lebih baik. Maka dari itu kita perlu tinggalkan yang lama. Kita perlu rubah pola pikir kita. Jangan takut sama yang baru. Kalau itu dari Tuhan, it must be good. Not only good, better. Lebih baik. Cuman ya memang makin tua, makin kolot, biasanya kita lebih tahan yang lebih suka sama yang lama ya. Aduh, yang baru kayaknya udahlah, saya lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah jadul atau yang sudah lama. Nah, itulah kecenderungan kita, saudaraku. Padahal Tuhan mau yang tak terpikirkan, tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, yang pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. You never seen it before. You never tasted before. Kamu enggak pernah ngalamin sebelumnya. Tuhan mau berikan buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa tetap menjalani hidup dalam pengudusan ini? Next point. Kembali lagi kepada Mazmur, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Will you not revive us? Katakan revival Bapak Ibu. Revival. Dihidupkan lagi, revive ya saudara, dihidupin lagi. Viva, ya kan, viva, hidup. Ya, kan? Revive, saudara, dihidupin lagi. Pemasmur menyadari, waduh kalau saya nggak mengalami revival secara rohani, saya nggak akan mampu menggenapi rencana Tuhan, panggilan Tuhan untuk membangun Yerusalem, membangun kembali bait suci. I need to have revival in my heart. Saya perlu mengalami kebangunan rohani, secara rohani terlebih dahulu, baru saya bisa menggenapi apa yang harus saya kerjakan di dunia ini. Karena tekanan, karena tantangan dan sebagainya itu dimulai dari yang roh, saudara. Dimulai dari mental. Kalau mental kita nggak kuat, tantangan juga nggak akan mampu kita hadapi. Tapi kalau mental kuat, saudara tahu kan, seringkali dengar istilah orang, pengalaman orang yang karena kemampuan mentalnya dia mampu menghadapi tantangan yang lebih daripada kemampuan secara jasmaninya.
Karena dia memiliki kemampuan mental. Kekuatan mental membuat kita melakukan hal-hal yang lebih daripada yang bisa kita lakukan secara normal. Dan, saya bicara secara duniawi di sini, tetapi kembali kepada firman Tuhan, kita perlu mengalami kebangunan rohani. Kita perlu mengalami revival secara pribadi. Dari waktu ke waktu. Kita perlu dihidupkan kembali. Ya saudara, saya ngerti maksud istilah dihidupkan. Kalau kita sudah hidup, apa kita jalani hubungan dengan Tuhan itu hanya sebatas rutinitas dan kayak nggak ada gairah lagi, nggak ada semangat lagi, saudara, ya kan, nggak ada excitement lagi, sudah nggak ada sesuatu yang menunjukkan adanya hidup, saudara, ya kan, monoton aja gitu terus. Namanya hidup tuh pasti dinamis, saudara, ya kan, ada naik turun dan sebagainya. That's life, ya kan. It's so good to be alive, saudara, ya kan. Kalau orang yang dorman, orang yang lumpuh, orang yang cuman diam aja, apalagi yang mati, ya gitu aja, saudara, ya kan. Tapi kalau orang yang hidup, ada dinamika, ada excitement, ada semangat, ada spirit di dalam dia. Dan ini yang disadari bahwa pemazmur berkata, Tuhan, kami perlu revival sehingga umatmu bersuka cita karena Engkau. Haleluya. Masih bisa senyum Bapak Ibu? Masih bisa suka cita pagi hari ini? Iya kan, saya nggak tahu apa yang jadi pikiran Bapak Ibu Saudara, ya kan, saudara mikirin Trump kayak kali, mikirin dolar kali, mikirin emas kali, mikirin apalah dan sebagainya. Saya nggak tahu lagi. Tapi saya percaya kalau pikiran kita di perkara yang di atas, itu semua tidak pengaruh buat kita. Karena kita percaya Tuhan berkuasa, Dia berdaulat, Dia mengatur hari esok kita. Ada amin semua saudara, ya kan, nggak usah pusingin yang kayak gitu. Ya kan. Kalau sampai ada juga jemaat Tuhan udah hari Minggu udah datang ke gereja masih bahasnya hal-hal yang kayak gitu. Hello, this is not the time. Ya nantilah kalau mau pikiran gitu nanti saja. Kalau sudah datang ke rumah Tuhan, mari percaya Tuhan berkuasa, Tuhan hidup, Tuhan ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Wah, karena pikiran kita masih perkara-perkara dunia terus. Tujuan kita datang beribadah untuk apa sebenarnya, saudara? Maka dari itu, pemazmur berkata, ya kan, berikan kami kembali sukacita. Karena apa? Nehemia 8 ayat yang 11 yang Bapak Gembala almarhum juga tulis, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Nehemia kita tahu dia membangun, tinggalin pekerjaannya, saudara, dia kan juru minuman, tangan kanan kepercayaan, gak sembarangan orang bisa berdiri di hadapan Raja Persia. Punya akses kepada raja, dia tinggalin, saudara, ya kan, saya lebih peduli tentang kota saya mau membangun tembok Yerusalem, dia tinggalin semuanya, dia pergi. Karena dia begitu care sama umat Tuhan, dia begitu rindu melihat umat Tuhan kembali, hidup kembali, jalani panggilannya dan sebagainya. Sehingga ketika dia mengadakan pembaharuan dan orang-orang mulai menangis karena wah penyesalan, kenapa dulu kalau dulu saya ingat zaman dulu ya berapa puluh tahun lalu. Waduh hebat sekali dulu, sekarang kok begini semuanya, ya ampun. Nggak boleh begitu, nggak boleh berbilang bahwa masa lalu lebih baik daripada hari ini. Percayalah yang hari esok lebih baik daripada hari ini, haleluya. Akhir satu hal lebih baik daripada awalnya, itu kata firman Tuhan. Jadi semangat, ayo bersuka cita karena kesukaan dari Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 11, kita baca sama-sama deh. Ayo kita baca sama-sama, kita tampilkan 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minumlah minuman manis. Yang diabetes jangan, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersuka sebab, karena Tuhan itulah perlindunganmu atau kekuatanmu. Bisa diterjemahkan dengan kata lain dengan kekuatanmu. Saudara kalau mau kuat harus punya the spirit of joy. Roh suka cita. Karena itu adalah buah yang pertama. Bukti dari buah roh yang pertama. Buah roh itu adalah kasih. Bukti orang yang punya kasih. Dia punya suka cita. That's the first thing. Satu hal yang pertama yang kita alami begitu kita mengalami Roh Kudus dalam diri kita. Suka cita. Haleluya, puji Tuhan. Apapun, bagaimanapun keadaan kita. Apapun tantangan masalah yang sedang kita alami. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Somehow kita bisa ketawa lagi, bisa senyum lagi. Bisa memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan. Haleluya.
itulah kekuatan sukacita. Tapi kalau semangat yang patah, kalau sukacita sudah kering, akan keringkan tulang sampai ke dalam, saudaraku, ya kan. Makanya jangan pernah biarkan iblis curi sukacita kita. Anggur selalu bicara tentang sukacita. Tuhan mau curahkan anggur yang baru, sukacita yang baru. Dan itu selalu dialami ketika kita alami revival. Haleluya. Dan iblis gak suka kita ngalami revival. Iblis gak ingin kita kembali lagi alamin kasih yang semula, kalau istilah perjanjian baru lagi yang lain, saudara, ya kan, seperti awal kembali lagi kita hubungan pertama dengan Tuhan, dihidupkan kembali semuanya. Iblis gak senang. Makanya dia gak suka kalau ngeliat saudara mulai ngalami revive, sesuatu hidup dalam diri saudara. Pagi hari kita saudara dengar firman Tuhan, iblis akan berusaha, no, that's not gonna happen. Udah jangan terlalu banyak berharap. Udah biar tutup saja semua kerinduan, semangatmu. Sudahlah. Terima saja kenyataan hidupmu sudah seperti ini. Iya kan? Padahal Tuhan mau. Sukacita itu cirinya orang percaya, saudara. Dunia di sana ngelihat anak Tuhan itu selalu yang pertama dilihat, kenapa ya? Jadi anak Tuhan tuh kayaknya happy gitu. Padahal dia nggak tahu tantangan kita banyak. Yang setuju katakan amin. Tapi orang luar selalu lihat, ih kok kayaknya orang Kristen itu happy aja ya, senang banget ya. Iya kan, jemaat saya, karena kami sering bikin komsel, selalu komsel saudara saya kan. Saya suka datangin, kunjungin satu-satu, dan kalau dengar kesaksian mereka bagaimana pertama kali mereka kenal Tuhan dari agama seberang dan sebagainya, selalu cerita yang sama. Kalau melihat orang Kristen kok happy ya, kok senang ya ke mereka ya. Ada apa aura lah atau apalah terpancar gitu, saudara, ya kan istilahnya. Mereka lihat kita mah biasa-biasa aja gitu ya, saudara, ya kan. Kita lihat muka-muka kita mah ya gitu-gitu aja sih. Tapi orang luar ya lihatnya beda. Why? Because they know. Roh Kudus selalu berikan sukacita buat kita. Anggur baru selalu bikin kita excitement. Dan itulah yang menjadi perlindungan kita dari semua serangan musuh. Semua upaya lawan. Kalau kita baca Nehemia kembali lagi, saudara, tantangan luar biasa. Dari luar, dari dalam. Wow. Tapi yang membuat orang percaya tetap kuat ketika mereka pelihara kantong anggur mereka penuh dengan anggur yang baru. Dengan sukacita yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, saudara dipenuhi dengan anggur yang baru pagi hari. Haleluya, puji Tuhan. Supaya kita kuat hadapi tantangannya. Supaya senyum itu gak pernah hilang dari wajah kita. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-8 katakan, perlihatlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikan kepada kami keselamatan yang daripadamu. Katakan Yesua, saudara. Ya kan? Yesua, keselamatan, saudara baca keselamatan dalam perjanjian lama selalu kata aslinya Yesua. Yang notabene adalah nama Tuhan Yesus. Yesua. Perlihatkanlah, berikanlah kepada kami Yesua. Tentunya ini 500 tahun sebelum Yesus lahir. Mereka memandang ke depan. Mereka mengharapkan kedatangan Sang Yesua yang adalah penyelamat. Bagi kita tentunya kita menoleh ke belakang. Dia sudah datang bagi kita. Dari itu iman kita adalah iman yang sudah selesai. Bagi mereka iman mereka masih di depan. Iman kita adalah iman yang sudah terjadi di belakang sana, saudara. Hari esok sudah dijamin oleh apa yang sudah Tuhan kerjakan di hari kemarin. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Orang yang alami revival, firman Tuhan itu cepat banget mereka tangkap. Tapi orang yang gak revive, orang yang gak hidup, Anda boleh teriak dan sebagainya, just dead, saudara, ya kan, mati. Helga baru kapan cerita sama saya. Menurut penelitian, organ tubuh kita yang paling akhir berhenti berfungsi ketika kita meninggal adalah telinga. Dari semua panca indera, telinga yang paling belakangan. Benar ya, seperti itu ya. Iya, hanya dokter. Ada dokter-dokter di sini. Makanya mereka masih dengar. Yang terakhir, mereka merasa nggak bisa, lihat nggak bisa dan sebagainya. Tapi dengar masih mampu.
Maka saya yakin saudara ya kan, kalau Tuhan Yesus bangkitkan orang mati, dia berseru, telinga mendengar. Ada amin sudah kasih Tuhan. Makanya orang yang alami revival, kupingnya jadi peka sama firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan gak ada yang main HP. Gak ada yang ngecek IG. Gak ada yang pasang status atau apalah dan sebagainya. Gak penting ya kayak begitu. Tapi listening. Bukan dengar suara saya pengkhotbah, bukan. Dengar suara Roh Kudus yang bicara sama saudara semua. Ada amin saudara? Bukan bicara soal telinga yang jasmani. Telinga yang rohani. Yang bisa dengar remanya Tuhan. Saya bicara logos, rema Roh Kudus yang kerjakan dalam hati kita semua. Saya bahas Mazmur 85 sesuai dengan logos, sesuai dengan konteksnya. Rema Roh Kudus yang membuat semua sesuai dengan konteks saudara, keadaan saudara hari ini. Haleluya. Itulah yang terjadi ketika kita mengalami revival. Kita suka dengar firman Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan aku mau mendengar apa yang dari firman Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang apa saudara? Coba dibaca ayatnya. Berbicara tentang damai. Katakan shalom semuanya. Tuhan selalu membawa damai. Kalau revival terjadi, satu, sukacita. Kedua, damai sejahtera. Bukannya gak ada masalah, bukan. Bukannya gak ada pergumulan, tantangan, bukan. Damai bukan berarti ketiadaan masalah atau badai dan sebagainya, tidak. Tapi damai adalah kondisi hati yang walaupun di tengah badai bisa tidur seperti Tuhan Yesus. Damai. So trustful ya, sangat percaya sama perlindungan Bapaknya di sorga. Mau damai kayak bagaimana yang lain sudah ketakutan mau mati, dia mah santai saja. Walaupun di sekelilingnya badai, there's peace, ada shalom. Haleluya. Sudah merasakan damai pagi hari ini, amin? Itu Roh Kudus yang kerjakan dalam diri kita. It's like, seperti seorang yang berkata, you know what? No worries. Jangan khawatir. Gak usah dipikirin. Percayalah. Aku lebih besar dari masalahmu. Aku lebih besar dari badaimu. Aku lebih besar dari apapun yang sedang kau alami. Just trust me. Fokus sama aku. Terimalah apa yang ku memberikan. Sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Dan kepada orang-orang yang dikasih supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Rupa-rupanya yang membuat orang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tinggalkan Tuhan adalah kebodohan. Orang gak hidup lagi, gak semangat lagi, gak mengalami apapun lagi dalam pengiringan sama Tuhan. That's because foolishness, kebodohan. Karena sudah mulai jadi bodoh, mulai deh. Gak mau lagi taat, gak mau lagi dengar, gak mau lagi diajar, gak mau lagi dinasehati, gak mau lagi terima hikmat kalau kata Amsal. Tidak mau lagi dengar kata-kata bijak. Nasihat orang yang lebih tahu, lebih mengerti, karena orang bebal merasa lebih pintar dari 7 orang yang bijaksana, saudara. Wow, kalah orang, 7 orang pintar kalah sama dia, saudara ya kan. Dan itulah yang membuat orang jadi akhirnya kehilangan revival, kehilangan semangat. Ya, dan menarik sekali dalam bahasa aslinya kata kebodohan ini cuma 2 kali dipakai dalam Alkitab. Yang pertama bicara tentang kebodohan, yang kedua bicara tentang self-reliance, self-confidence. Terlalu percaya sama diri sendiri. Oh, saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya percaya saya punya logika, saya sekolah pintar, pendidikan saya tinggi, atau kekuatan saya punya kehebatan dan sebagainya. Ya saya nggak terlalu penting lah firman Tuhan. Ya opsi lah, ya terserah. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita berpikir kita lebih pintar dari Tuhan. Ya sudah Tuhan, jangan khawatir. Let me pegang setir. Saya sudah tahu caranya bagaimana, ya kan? Dan oke, kata Tuhan, baiklah. Tidak mau dinasehatin, tidak mau mengandalkan Tuhan, oke, go ahead. Do it yourself, ya kan? Lakukan dengan kekuatanmu dan caramu sendiri. Dan itulah yang membuat kita akhirnya kehilangan semua milik pusaka yang daripada Tuhan.
Ya, saudaraku, kita tidak diajarkan untuk memiliki self confidence, tapi kita diajarkan untuk memiliki mengandalkan Tuhan selalu. Ada amin semua saudara? Kita percaya sama kemampuan kita karena kita percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita bukan jadi orang yang tentunya tidak percaya diri, bukan, ya kan? Tapi karena kita percaya Tuhan, maka kita tidak meragukan, kita tidak pernah terintimidasi, kita tidak pernah jadi orang yang tidak percaya diri. Next. Dan revival akan terus terjadi. Suruh perhatikan baik-baik, sesungguhnya keselamatan, kembali katakan Yesua Bapak Ibu. Ayat 10 katakan sesungguhnya Yesua daripadanya dekat. Pada orang-orang yang takut akan Dia sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Coba ditampilkan kisah 3 ayat 19 sampai 21. Yesua ini, keselamatan ini, Yesus ini. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Karena itu sadarlah dan metanoia supaya dosamu dihapuskan. Terus agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Terus Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. This same thing. Khotbah Petrus kepada bangsa Yahudi saat itu. Kamu harus sadar dan bertobat, metanoia, syuf, balik lagi. Supaya apa? Kamu mengalami pengampunan dosa, dihapuskan dosamu. Dan kamu mengalami yang namanya tadi ayat yang ke-20 dikatakan, kamu mengalami the times of refreshing. Waktu-waktu, jamak waktu-waktu kelegaan. Itulah yang namanya revival. Orang diberikan secara kontinu, secara periodik mengalami masa-masa dia mengalami revival lagi. Karena ini agenda kerjanya Tuhan. Kenapa Tuhan sekarang ada di sorga dan kita masih di muka bumi? Sudah 2000 tahun gak datang-datang juga. Well, karena masih waktu tentang pemulihan ini, waktu revival ini masih harus berlangsung sampai nanti setelah semuanya sempurna, dipulihkan segala sesuatu, barulah dia datang. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan selama di sini, kita terus mengalami yang namanya the times of revival, times of refreshing. Waktu-waktu kita dilegakan, disemangatkan, disegarkan kembali lewat revival dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan rindu terjadi dalam gerejanya. Yang setuju katakan amin. Ini yang Tuhan rindu terjadi di AMS. Yang setuju katakan amin. Dan ini yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup saudara secara pribadi. Tuhan mau setiap kita ngalamin revival from time to time. Ada amin saudara? Masalah kita berpikir, wah revival terjadi di sana, di Ashburn. Wah revival terjadi di sana, di mana, negara mana, kota mana dan sebagainya. You know what? Bukan begitu revival. Karena revival bisa terjadi tidak hanya dalam sebuah gereja. 120 murid, Kisah Rasul pasal 2, sedang sama-sama berkumpul sebagai gereja. Revival terjadi, curahkan Roh Kudus semuanya. Tapi revival juga terjadi secara pribadi. Perseorangan. Gak harus di sebuah gereja. Sida-sida dari Ethiopia di padang gurun mengalami revival. Ketemu sama Filipus, bertobat, dibaptis. Bawa keselamatan ke Ethiopia, ke negerinya. Secara pribadi. Cornelius, Kisah Rasul pasal 10. Satu keluarga ngalamin revival. Lagi dengar firman Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Revival terjadi di rumahnya. Samaria di satu kota bertobat, satu kota mengalami pemulihan revival karena Filipus pergi ke sana. Jadi pribadi, keluarga, ke gereja, kota, revival bisa terjadi dalam segala level dalam kehidupan kita. Yang saya katakan amin, saudara. Wah gak harus kita bikin, oke 10 hari nanti kita hari Pentakosta, bikin revival, bikin KKR, bikin panitia, kumpul dana dan sebagainya. Aduh sibuk amat ya untuk ngalamin revival, saudara. Revival gak harus bikin KKR untuk mengalami kebangunan rohani. Yang setuju katakan amin, saudara, ya kan? Gak pernah dibilang dalam Alkitab harus bikin acara-acara khusus supaya bisa mengalami kebangunan rohani. Karena revival terjadi ketika kita buka hati sama Roh Kudus. Saat itu juga secara pribadi, dalam rumah, dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam hubungan satu saudara dengan yang lainnya, revival bisa terjadi. Haleluya. Dan itulah yang Tuhan mau.
Waktu-waktu seperti itulah yang Tuhan rindukan. Kita alami terus menerus supaya kita dibaharui kekuatannya. Di-refresh. Udah suntuk, aduh udah kepanasan, sudah dapat minuman yang dingin, dapat hal yang menyegarkan. Yes, kuat bangun lagi semangatnya. Ya seperti itulah kira-kira. Dan yang menarik ayat yang ke-19 ini yang tidak ada dalam terjemahan Indonesia, saudaraku, ya kan. Makanya terjemahan Indonesia ini kadang-kadang diperhalus, kadang-kadang dia tidak mencantumkan apa yang penting untuk dicantumkan. Perhatikan kalau ada bahasa Inggris bisa ditampilkan Kisah 3 ayat 19. Perhatikan, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from. Times of refreshing comes from the presence of the Lord. Waktu-waktu kelagaan datang berasal bersumber dari the presence atau bahasa aslinya the face, wajahnya Tuhan. Mau ngalami revival, saudara? Mau tahu di mana ada revival? Ketika kita cari wajahnya Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara cari kalau datang ibadah pagi-pagi. Bangun susah-susah, ya, hari Minggu. Ya kan? Mau ketemu siapa kita? Apa yang kita cari ke gereja? Ke persekutuan. Ya saya yakin saudara datang semua mau cari Tuhan Yesus. Amin. Tapi mau cari Tuhan Yesus cari apanya? Tangannya. No worries, jangan khawatir. Tangannya selalu terbuka. Amin. Dan menunggu kita. Tapi yang dia mau. Perintahnya carilah wajahku. Selalu kata Tuhan. Maka aku cari wajahmu. Seek the presence. Karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, enggak mungkin kita enggak diubah sama Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, makanya kenapa pentingnya penyembahan. Saya sudah mau jalan 2 tahun lebih, saya mau masuk 3 tahun saya khotbahin Mazmur 150 pasal, saudara-saudara, ya kan. Setiap minggu saya khotbahin, ya kan. Saya mau ajarkan jemaah saya, kenapa menyembah itu penting. Kenapa puji-pujian itu penting. Kenapa kita nyanyi di gereja itu bukan cuma karena liturgi, kebiasaan, tradisi gereja dari awal, aturan tata ibadah, liturgi. No. Karena yang pujian dan penyembahanlah yang membawa kita fokus dari dunia, fokus dari diri sendiri, fokus dari masalah dan sebagainya. Ingat sekarang waktunya ketemu sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Cari wajah Tuhan. Jangan nyanyi tapi pikiran masih tetap mikirin masalah. Nyanyi tapi tetap mikirin situasi hidup kita. Nyanyi masih tetap mikirin apa yang nggak tahu lagi saudara mau dipikirin dalam dunia ini. Mari cari the presence of the Lord. Haleluya. Karena Yesus berkata di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Sudah percaya Yesus hadir di sini? Amin. Lebih daripada 3 orang, bukan? Tapi apakah kita cari wajahnya atau enggak? Kita cari perkenanan atau enggak? Jangan sampai kita datang sama dengan kita pulang nanti. Because we don't seek His face. Kita enggak sungguh-sungguh mau masuk lebih dalam untuk cari wajahnya. Pemusik sudah setengah mati, pemimpin pujian sudah semangat-semangat. Tapi yang di bawah tetap aja ada payam saudara gaya kan. Wow, doesn't look that way. Mari cari wajah Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara, ya kan? Maka revival pasti terjadi. Jangan tunggu, orang lain dulu mesti gitu. Alami revival dalam diri kita sendiri. Haleluya. Jangan pikirin, harus gereja ini ngalamin ada api kayak turun dan sebagainya. Puji Tuhan kalau Tuhan melakukan seperti itu. Tapi yang penting adalah revival itu secara pribadi terjadi dalam diri kita terlebih dahulu. Dan Tuhan rindu kita semua mengalami revival untuk dibaharui dalam Tuhan. Bagian yang terakhir. Ada berkat dari revival, kita lihat ayat 10 tadi, Yesua itu dekat pada orang yang takut dengan dia sehingga kemuliaan diam di negeri. There's glory, ada kemuliaan kalau kita mengalami revival. Dan apa yang terjadi, ciri-cirinya berkat dari revival adalah 2 hal yang kadang-kadang sukar ditemukan, sukar disatukan. Saudara ya, antara kasih karunia dan kebenaran. Ya, kalau diterjemahkan Indonesia kasih dan kesetiaan, ya bisa diterjemahkan dengan kebenaran, bisa diterjemahkan dengan kesetiaan. Tapi kebenaran dalam artian kadang-kadang kita kalau mau kekeh kita benar, kita ngelukain orang lain.
Kalau kita berkata, oh gak bisa, ini kebenaran. Akhirnya kita gak ada kasih, gak ada grace, gak ada kemurahan sama orang lain. Kita gak toleran, kita gak berbelas kasihan. Ataupun kita terlalu berkasihan, terlalu berbelas kasihan. Ya udah gak apa-apa, gak usah ditegur, gak usah salah juga. Tapi kalau revival terjadi, dua hal ini bertemu menjadi satu. Haleluya, puji Tuhan. Kita tahu kita ada dalam kebenaran, tapi kasih karunia juga tidak pernah ketinggalan. Ketika kita gagal dalam kebenaran, kasih karunia akan mampukan kita kembali lagi kepada kebenaran. Haleluya. Damai sejahtera. Keadilan dan damai sejahtera. Keadilan dibicara kalau salah ya harus dipersalahkan. Harus dibenarkan, dikoreksi, ada konsekuensinya. Tapi juga ketika itu terjadi dalam, ini bisa tentang pengudusan. Ketika kita melanggar seperti bapak sayang anaknya, kayak kita dihajar oleh bapak. Tapi dihajar bukan dengan amarah, dihajar bukan dengan penghukuman. Dihajar yang akan mendatangkan damai sejahtera. Dalam Yakobus dikatakan orang yang dihajar oleh Tuhan akan melatih damai sejahtera dalam hati. Karena dia tahu dia disayang, dia dikasih, dia dihajar, dididik supaya hidupnya benar. Ada damai. Orang yang dihajar oleh Tuhan itu bukannya jadi benci, marah, pahit dan sebagainya. Tidak. Tapi justru dia belajar tentang shalom. Dia belajar tentang peace. Wow. Kalau saya nurut sama Tuhan. Ada damai sejahtera dalam hati saya. Kemudian dikatakan kasih yang bertemu keadaan damai sejahtera bercium-ciuman. Kesetiaan tumbuh dari bumi. Saudara mau lihat AMS tumbuh? Mau lihat jumlah kita berkembang, amin? Itulah kalau revival terjadi. Akan ada pertumbuhan. Dan Tuhan akan memandang dengan favor kepada kita. Memandang dengan penuh belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan perkenanan kepada kita. Ketemu lagi. Ya, dua hal yang seringkali gak nyambung-nyambung. Saudara, ya kan? Dan yang terakhir ayat yang ke-13. Bahkan Tuhan, ayat yang ke-14, keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Firman Tuhan berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan mau datang. Ketika revival terjadi dalam gereja Tuhan, gereja dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara masih memandang ke sorga semua, amin? Masih mengharapkan kedatangan Tuhan, amin? Jangan lupa Maranatha. Katakan Maranatha Bapak Ibu. Maranatha. Maranatha itu semboyan semangatnya orang Kristen dari awal, saudaraku. Yang bukan haleluya sebenarnya, Maranatha. Karena Maranatha atau artinya Tuhan akan datang. Sampai Tuhan datang. Itu sebenarnya kata-kata semboyan semangatnya orang Kristen dari gereja awal, saudaraku. Ya kan? Maranatha. Ya kan? Tuhan mau datang. Tuhan sudah dekat. Jangan patah semangat. Jangan kecil hati. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menjenguk kita. Jadi revival benar-benar akan membawa kehidupan saudara semua ke dalam kehidupan yang Tuhan janjikan, yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Saudara berkati semua dengan iman pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Mari cari the presence of the Lord pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Saya undang kita semua. Jangan lihat kiri kanan, gak usah pusingin ya sekalian kita. Let's seek His face. Mari cari wajahnya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Saat terindah in your face, in your presence, Lord. Di hadirat-Mu. Katakan sama-sama. Berkat melimpah ada padamu. Mari yang mau dipulihkan katakan. Ku dipulihkan Dan dibaharui. dan dibarui dalam hadirat-Mu. Amin. Ada sukacita. Yang butuh penghiburan katakan sungguh-sungguh. Inilah saat terindah Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Saat terindah di hadirat-Mu. Dengan iman kata
rasakan. Berkat melimpah ada padamu. Kami dipulihkan, kami dibaharui Tuhan. Ku dipulihkan dan dibarui. Yes, thank you Lord, dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ku dipulihkan, Ku dipulihkan dan dibarui. dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang luar biasa yang Engkau sudah berikan kami pada pagi hari ini. Kami disadarkan, kami diingatkan bahwa kami harus mengalami revival. Kami disegarkan, kami diperbaharui, kami dipulihkan Tuhan. Kami boleh Tuhan mengingat segala kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami kembali bersemangat untuk senantiasa mengiring Engkau. Untuk selalu setia Tuhan akan jalan-jalan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu besar Tuhan kasih-Mu bagi kami. Kami dapat rasakan dan nikmati pada pagi hari ini. Kami memberkati Tuhan bersama-sama umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, Bapak Pendeta Nemo. Dan biarlah Tuhan dimanapun beliau berada, di mana beliau diutus oleh-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang boleh kembali kepadamu. Dan biarlah Tuhan semakin hari apa yang dia kerjakan semakin berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami Tuhan dapat menikmati Engkau pada hari ini. Kalau sebentar kami juga ingin memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh mempersembahkan apa yang menjadi milik kami yang Tuhan sudah sediakan dan berikan bagi kami. Untuk kemuliaan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka Tuhan. Berkati kami semua. Sehingga kami Tuhan dimampukan Engkau. Untuk kami dapat mengembalikan segala yang kami miliki kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Atas nama Jemaat PDAMS Jakarta kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nemo Bahari yang sudah menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Sebentar kita akan menjalankan kantong persembahan, nanti para asyir akan menjalankannya dari depan. Kita angkat sebuah pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku
selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Kembali diingatkan, hari Kamis kita akan kembali berkumpul di tempat ini. Nah, kita beribadah pukul 8.25. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kembali nanti dengan hormat, saya mengundang Bapak Pendeta Nemo untuk membawakan doa penutup dan doa berkat. Aku bersyukur kepadamu, betapa besar anugerah-Mu, betapa besar anugerah-Mu. Kemurahan-Mu dan berkat-Mu berlimpah. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur, haleluya. Aku kepadamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, betapa besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu dan berkat-Mu melimpah. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Kami kembalikan ucapan syukur, kemuliaan, hormat dan pujian hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dari awal ibadah sampai akhir ini Engkau yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami pertaruhkan, kami percayakan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami tahu hari esok kami ada di dalam tangan-Mu dan yang terbaik ada di hadapan kami ya Tuhan. Kami umat yang selalu dikasihi, umat yang penuh dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi doa dan keperluan kami tahu Tuhan yang sudah menyediakan, bahkan sebelum kami meminta kepada Engkau, Engkau yang sudah maha mengerti ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat kota ini, berdoa buat pemerintah kami, buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan sudah tempatkan kami di sini, kami doakan biarlah shalom ada atas Indonesia, shalom ada atas Jakarta ya Tuhan. Memberkati setiap lingkungan, setiap rumah, setiap usaha yang ada, baik di tempat ini Tuhan, juga di tempat tinggal kami, di sekeliling kami, tempat pekerjaan, kuliah, sekolah kami Tuhan. Berkatilah teman-teman tetangga kami, terlebih lagi saudara-saudara kami, keluarga kami ya Tuhan. Dan terlebih lagi kami berdoa juga buat gereja-Mu yang sedang beribadah sepanjang hari ini Tuhan.
Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu semakin dinyatakan di negeri ini Tuhan. Semakin banyak jiwa yang dibawa untuk mengenal Engkau, percaya kepadamu ya Yesus. Dan gereja-Mu benar-benar menjadi alat kerajaan-Mu, memancarkan kemuliaan-Mu dan menyempurnakan umat-Mu sampai kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Israel yang jasmani sesuai dengan perintah firman-Mu ya Tuhan. Kami doakan damai atas Yerusalem. Tuhan lindungi umat-Mu di sana Tuhan. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah orang Yahudi supaya mereka percaya kepada Engkau Tuhan. Supaya kedatangan-Mu sungguh-sungguh segera digenapi ya Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Sang Mesias yang hidup Tuhan. Setiap musuh dan lawan mereka, Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan memberikan kemenangan buat umat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang akan membela perkara daripada umat-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan shalom atas seluruh Israel ya Tuhan. Terlebih lagi kami Israel yang rohani. Dan sekarang jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau memandang wajahnya. Dan biarlah pada hari ini Tuhan mengarahkan wajahnya dan mengaruniakan engkau shalom. Kiranya yang menyinarkan wajahnya dan memberkati engkau dengan damai sejahtera dan sukacita, keadilan dan kebenaran melingkupi kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dengan iman berkat kita dan katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Sampai jumpa lagi ibadah selanjutnya.